Udah ini? Oke, kita wawancara sama Sandy Kanester. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. Tapi kan Ungkap dong. Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Kanester itu peluru ya? Iya. Peluru apa sih? Ya peluru. Iya, maksudnya bukan karet ya, peluru. Peluru ini. tajam. Peluru tajam. Jenis atau Nama pelurunya. oh nama pelurunya ya? Nama pelurunya tuh kanister aslinya. Canister gitu. Terus bokap kan cavalry kan, TNI. Terus pas gue mau lahir, si peluru itu dikirim. Enggak dong. Kagak dong. Baru lahir udah ketembak. Kan bokap yang nembak. Oh iya. Nembak nyokap ya? Iya. I love you gitu. Iya. I miss you. Iya. But I hate you. Nyanyi dong. Iya, terus pas gue mau lahiran lagi hamil dikasih nama itu. Jadi sepertinya satu-satunya yang namanya kanester di dunia ini. Nama peluru ya. Iya. Diplesetin. Harusnya kanister. Harusnya kanister, jadi kanester. Kanester. Untung bukan kanesten ya. Kalau kanesten itu lebih lebih ke kastengel gue. Kalau kata Vincent gitu kan. Sandy Kastengel. Namanya lebaran doang. Iya. Iya. Yang sholat tipnya susah tuh. Iya. Ya dibukanya. Iya. Kapan dong kita main pingpong nih? Atlet pingpong nih, saya di kanester. Ane minum dulu ya. Oh silakan. Kapan terjadi? Ya. Gak terjadi. Sejam lagi lah. Ini mau lawan master nih Om. Iya. Tapi Sandy katanya yang paling jago nih. Gue dengar dari orang-orang. Jadi gue punya apa ya? Punya kepengenan tertantang gue harus gue kalahin yang orang-orang bilang gue biasa kalau main sama orang baru tangan kiri dulu gue. Anjir. Tangan kiri dulu gue. Iya. Gue ganda tangan satu dah, gue gak tangan dua. Lu gak pakai tangan ya? Iya. Ilmu tertinggi. Tapi main pingpong udah lama? Jadi lama, SD gue main. Wah berarti jago beneran. Enggak, gini gue beruntung aja, Cing. Kenapa? Beruntung menang mulu. Iya. Itu mah Inggris. Iya. Tapi masih main sampai sekarang ya? Masih. Iya. Tapi mainnya main fun lah. Mengingat usia ya kan? Iya. Emang usia udah tua sekarang? Enggak, mateng aja. Iya. Udah pakai topi terus, bukan. Harus ada yang ditutupi. Iya. Auratnya. Bukan aurat, lo uban. Tapi gue pengen nungguin putih semua nih, karena adik gue pas gue ke rumah dia gitu kan buka hijab gitu, wih di highlight deh, enggak nih keren banget dia. Tapi emang turun. Kalau gue memang genetik bokap. Gue dari SMA udah kelihatan ada beberapa uban, udah mulai gitu. Oh yang dituakan lah SMA. Emang umurnya udah 40 waktu SMA. Oh SMA 40 ya? Asik juga tuh. Iya. Ngajar tapi kan. Guru BP apa guru piket. Iya. Jadi udah tua juga ya. Kok udah tua pingpong tadi kalau main pingpong. Iya maksudnya main pingpong. Main gitu. iya. Tapi kan on off. Cing. On off mainnya maksudnya SD main, sempat waktu itu bercita-cita juga jadi atlet setelah dulu tenis awalnya, tenis lapangan. Tenis lapangan. Tenis lapangan,
nggak ini, terus akhirnya pingpong. Seru kan, meja kecil, pingpong, serius. Nah, habis itu ya udah on off ketemu basket. Nah, berubah lagi. Emang penyuka olahraga atau bagaimana? Kan atlet gagal gue. Atlet gagal. Pengen dulu cita-cita jadi atlet. Jadi basket iya, bola iya, pingpong iya, basket iya. Nah, di antara itu yang paling mahir menurut lo adalah? Semuanya. Anjir. Boleh dibuktikan, lihat Instagram gua aja bagaimana ini kan. Namanya juga atlet cuman atlet gagal. Harus segera ini pingpong. Ayo dong. Harus segera diwujudkan ini. Iya. Kalau gue biasa main pingpong tuh ada hadiah, Cing. Gimana hadiahnya? Kalau misalnya gue kalah, gue naikin umroh yang menang lawan gue. Asik ya? Asik ya? Udah gitu nggak satu orang biasanya, gue 4 langsung. Cing Abdel kan anak 2, istri sama Cing Abdel. Gitu, Cing. Asik ya? Ayolah sekarang aja. kita sudahi saja kita ini. Sudahi ada pembicaraan ini, mendingan langsung main pingpong. Iya. Tapi kemarin waktu Tosi lo pas lagi umroh. Iya. Lagi umroh. Memang udah umur-umur mendekati usia senja gitu. Lebih mendekatkan Tapi diri. kan gue masih asar, Cing. Kalau Cing Abdul kan udah maghrib. Maghrib juga udah menuju Isya ini. Iya. Tapi emang karena lo udah tua apa emang dari dulu Gua lo cukup? Tua, gue matang. Ya, pematang. Karena lo udah matang atau memang dari dulu lo cenderung mendekat lah ke spiritualnya gitulah. Iya, tapi bahasa itu selalu gue omongin. Jadi gini, gue bukan sok religius gitu, tapi apapun itu dalam kehidupan ini, terutama yang sifatnya yang krusial lah dalam hidup, misalnya ada masalah yang benar-benar krusial itu, gue pasti punya waktu khusus untuk bercengkrama dengan Allah gitu kan. Dan yang gue yakini dan kita semua yakini pastinya bahwa satu-satunya penolong kan. Satu-satunya penolong dalam hidup kita, mau kemana kan? Seolah-olah aja kita eksis nih. Padahal kan kita lagi gelantungan nih di bumi. Ngapung-ngapung nggak jelas. Kapan aja bisa diambil juga gitu ya. Jadi sama ya orang tua sih. Dari dulu ibu tuh bilang, kamu mau ngapain aja silakan, tuh tanggung jawab kamu lah. Tapi jangan lupa sholat, dah aja. Mama cuma minta itu doang. Sama segala sesuatu harus niatnya ibadah. Dulu kan nggak ngerti kan? Gimana gue mau lagi main bola, suruh ibadah, nggak ngerti kan? Oh ternyata semakin kesini ya semakin, ya pas begitu dewasa, ternyata ini maksudnya bahwa ibadah kan bukan berarti kita sholat. Sholat, bukan hanya sholat, zakat dan segala macam gitu ya. Kayak tadi aneh ditraktir dikasih minum kan nih, langsung ibadah ya. Termasuk ibadah, iya gue juga niat ibadah sih, biar cuman tinggal makanannya aja belum kan gitu. Tutup. Oh, masih tutup. Masih pagi saya. Iya. Siap. Iya. Ya maksud gue kan ada anggapan ya, kan lo kan di dunia musik juga ya. Di dunia musik kayaknya ada anggapan dulu apalagi tahun-tahun lo remaja, kita remaja gitu kan. Anggapannya kalau anak musik kayaknya jauh dari agama lah gitu. Itu gimana lo saat itu? Ya stigma itu kan sampai sekarang sebenarnya. Apalagi misalnya dengan kejadian teman-teman kita yang kepleset nih, karena masih kepleset gitu. Kita udah nggak kepleset, masih kepleset. Yang berat buat kita kan adalah ngeberesin kotorannya gitu kan. Kebawa-bawa mau nggak mau gitu. Padahal buat kita sendiri udah pernah sampai mentok yang gitu-gitu. Udah pernah sampai mentok beneran yang gelap-gelap gitu. Tapi even waktu itu pernah ada di dunia kayak gitulah gitu. Tapi ya itu gue tetap sholat. Jadi kalau misalnya maaf nih gitu, misalnya kan lagi kobam kagak boleh lagi kobam, mandi wajib. Tapi kan tetap kobam, maksudnya mandi seger doang, kobam waktu itu kan pemahamannya gitu kan, yang penting gue mandi wajib nih. Jadi mau jam berapa aja, jam 4 pagi misalnya sampai ini gue mandi. Habis itu gue nungguin subuh kan, nunggu dapat satu lagu, sholat, udah baru tidur. Ya nggak tahu, emang udah template-nya gitu kali ya. Zaman dulu ya, zaman kuliah nih, bawa saam gitu. Gue sholat zuhur dulu, sholat. Mana ngomongnya saam lagi, zaman dulu banget lu, bener-bener zaman dulu.
Iya, iya. Am itu diambil dari kata amplop ya, karena dulu memang Amplopan putih. Amplopan ya. Jadi kita menyebut Sama pahe habis itu. Iya, pahe benar. Iya, iya. Dan setahun 2001 itu gue semuanya stop, clear sampai saat ini. 23 tahun ya. Bahkan mendekati pun enggak. Jadi udah gitu-gitu tuh dari 93 gitu. Iya, 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 iya. Dan circle-nya kan ya sangat ini ya buat kita ya, buat di yang hobi musik itu circle-nya pasti ke situ aja kan. Betul, ya. Ya udah akhirnya karena kepengen tahu gitu. Sama ya mak gue juga sih yang bilang, anak laki tuh harus bandel. Yang penting jangan jahat, jangan ngerugiin orang gitu. Bandel harus biar punya banyak cerita, punya banyak pengalaman. Bandel beneran. Iya, enak banget tadi. Enak banget malu. Iya. Di bandel malah disuruh ya. Jadi masih kecilnya gue dari SD lah tuh. Kamu jangan gangguin temen, tapi kalau kamu diganggu, lawan. Kalau nggak berani, ambil apa aja, pukul. Kalau nggak berani lagi, pulang. Biar mama yang maju gitu. Itu malu apa pelatih silat sih? Nggak, itu nyokap waktu itu debus dia. Debus tapi mempan, ya. Ditusuk, ya, ya, ya. Mempan ditusuk. Masih lanjut lagi, Bos. Tadi, Bos. Ini ngomong-ngomong, keren nih belakangnya. Iya. Cuman ada yang kurang nih, Apa ya? Cing. Yang mana yang kurang? Siluet gue kayaknya waktu itu ada. Lo ada cuma di Sabtu Minggu, karena lo gue kasih 2 hari. Asik. Lo kasih 2 hari. Jangan-jangan di belakang di balik ini nih gue curiga nih. Ini band-band yang gue demen, Sen. Maksudnya, tumbuh, berkembang, remaja. Seniman sejati ya. Casingnya doang sebenarnya komedian gitu. Penyuka. Ya. Penyuka. Tapi seberapa dalam, Cing? Apanya? Ini kok jadi kebalik ya? Apanya seberapa dalam? Nggak, soalnya, ya misalnya The Beatles lah, seberapa dalam sama The Beatles. Waktu gue SMP itu, di zaman kita SMP, nggak terlalu jauh. Enggak, kita sih. Gue tetap Nggak abang-abangan terlalu gue jauh. lo. Udah- Kalau di gangan lu ya, udah nih. gocap. Enggak. Kalau Lu di udah gangan, hampir gocap. gue suruh beli rokok sama lo, Bang. Enggak. Maksudnya sama lah kita lah. Zaman itu ya. Ya, terus. Ada kayaknya ada dikotomi gitu antara penggemar Beatles sama penggemar Rolling Stone. Ya, banget. Sama kayak Blur dan Oasis. Iya, kayak kalau Beatles cupu gitu. Kalau Rolling Stones kayaknya Ini dong. Iya. Ya. Rolling Rock Stones. and roll. Iya. Jadi kalau lagi nongkrong-nongkrong jadi Beatles. Kalau di rumah nongkrong dengerin Rolling Stones. Kalau di rumah dengerin Beatles. Paling suka Apa ya? The Beatles? Ada lagunya, tapi gue juga nggak hafal-hafal banget. Tapi enak itu, Till There Was You namanya. Oh iya. There were bell in the hill. Ya gitu-gitulah. Ya. Till There Was You. Nggak. Julia suka? Julia kan itu dia sejak dia bikin les jahit ya, Juliana Jaya. Iya, benar. Iya. Pas dia bikin tuh cabangnya banyak. Banyak. Jadi nggak Ini eksklusif ya. prolet banyak kan Julia. Julia, iya Juliana. benar. Ya enggak lah terlalu mainstream gue bilang gitu. Oke. Iya. Enggak, kita ngomongin The Beatles. Julia, Iya. seperti hantu. Gitu. Ya, kamu loh. Oh, itu ya. Kamu seperti hantu itu ya. Cuman kan zaman-zaman itu kita susah nggak seperti sekarang ya. Iya, referensinya kan dapetnya susah ya. Dapatnya susah. Maksudnya kalau mau dengerin lagu juga harus dari kaset segala macam. Tahu nggak kalau tape lah ya. Ya. Masih yang single deck tuh, belum double deck tuh. Iya. Tahu nggak bedanya tape musisi anak musik gitu ya, sama yang enggak? Ada bedanya Apa? Ada bedanya. Kenapa? Bisa Misalnya- rekam. Enggak. Ini kalau anak musik pasti tape ada ganjelan rokok nih. Kan buat ngulik kan. Iya. Lama-lama rusak tuh. Ada itu yang diganjel tuh. Ganjel kertas rokok taruh. Iya, karena dia sering pause. Iya, pause stop, play lagi. Pause stop play. Karena nguliknya benar-benar begitu. Terus ya. bermacam-macam teknik supaya pita enggak ini. Pitanya, iya. Ada yang masukin ke freezer, Benar. ada yang dijemur. Benar. Ada yang kasih minyak kayak putih. Ya, headnya juga dibersihin terus supaya ngecring bunyinya. Iya. Tuh kan lu udah tua. Tahu. Enggak, kan gue main sama abang-abangan. Gue bilang tadi, kalau di tongkrongan tuh gue disuruh beli rokok tuh. Nah, lo nih setelah berolahraga ke musiknya kapan, Sen? Jadi bareng waktu itu. Dan mungkin genetik paling. Gue yakin lah genetik. Maksudnya bokap tuh juga aktif di olahraga.
juga musik. Nyokap juga sama. Nyokap atlet badminton, terus penyanyi juga gitu. Jadi dua hal itu tuh emang nempel sama gue. Jadi dua-duanya berjalan dari mulai SD itu udah olahraga dan musik. Yeah. Suka nyanyi gitu dan didukung sama bokap nyokap justru. Nah, gue mau masuk tentara pas SMA nggak dikasih sama bokap, malah kebalik. Karena? Ya mungkin orang bokap tahu lah jiwa namanya ayah, jiwa anak ini nggak bisa nih kalau yang idealis begini kelar yang komandannya nih. Gitu. Itu satu. Yang kedua, pendidikan militer itu kan nggak mudah kan gitu. Dia mungkin karena sayangnya dia sama anak, jadi dia nggak izinin. Udah lu mendingan jadi musisi deh atau olahragawan gitu. Oh malah boleh, udah nggak ada. Iya, malah disupport banget. Nggak jadi dokter, insinyur gitu-gituan tuh nggak tuh. Apa? Jadi apapun. Nah, pas dia ngelihat bakat gue dari kecil di olahraga dan ini, ya didukung, disupport. Sampai nyokap juga ngomong gitu, lu mau jadi apa terserah, yang penting tanggung jawab. Itu. Bandel juga boleh asal jangan jahatin orang. Bandel. Iya. Ayo bandel gitu. Bandel anak laki harus bandel. Iya. Nah terus sampai ke industrinya gimana? Nah panjang lah, SD, festival-festival. Nah yang lucu gini, bokap waktu itu dan Ramil ceritanya. Terus Komandan Rayon Militer. Ya. Jadi dan Ramil di waktu itu setelah dari Palembang tugas ke Lampung. Nah itu ada daerah itu sering ada show konser dangdut, udah show dangdut. Nah waktu itu yang jadi gestarnya lah gitu, Isdahlia itu masih Isdahlia juga masih muda banget kan. Iya. mau hampir chaos lah ceritanya waktu itu karena telat datangnya nih si para artis karena memang beda rombongan karena sama produksi kan. Wah penonton udah mau chaos nah terus nyokap gue bilang kan ke promotornya lah gitu. Anak saya suka nyanyi nih gitu-gitu. Oh emang berani nyanyi? Berani gue bilang gitu. Tuh gue kelas 5 SD. Berani. Nah akhirnya gue ditampilin di acara itu jadi opening untuk ngeredam. Tapi iming-iming gitu, ini anak Pak Dan Ramil pengen nyanyi. Ya nggak ada yang berani dong. Kan? Terus nyanyi lah gue, naik tuh rame kan. Sampai masuk koran lah gitu waktu itu. Terus udah, gue ngotot bilang, pengen masuk TV. Gue bilang gitu sama nyokap gue. Akhirnya kita hijrah lah. Gue pas liburan, diajak ke Jakarta, kelas 6. Pas kelas 6 gue pindah Jakarta. Jadi memang disupport gue tinggal sama nenek gue. Pindah ke Jakarta memang dalam rangka untuk ya karena kan kalau di daerah nggak susah ya. Susah kesempatannya untuk bisa berkembang terus bicara link gitu susah kan. Jadi di Jakarta dengan PD-nya nyokap lah gitu kan jalan-jalan ke Gajah Mada gitu, jalan Gajah Mada. Anak saya mau rekaman gitu. Gue kalau mikir gila perjuangan nyokapnya gitu. Ke label-label itu? Padahal bukan label, itu kan tempat nyetak kaset gitu kan. Cuman karena dulu ngeliat di kaset, Gajah Mada. Gajah Mada Record, jalan ke jalan Gajah Mada ya kan. Sampai akhirnya udah olahraga iya, terus musik iya. Nah, gue ikut festival tuh. Jadi sering banyak lomba-lomba tiap weekend tuh pasti ada tuh. Tiap Sabtu tuh ada lomba, misalnya Pizza Hut Karaoke. Festival gitu. Terus apalagi Ramayana, Matahari dan lain sebagainya itu. Dan orang-orangnya itu aja. Rio Febrian, kalau yang ceweknya Widi Bitri. Ya itu ngumpul lah terus festival terus sampai ke titik putus asa gue di musik. Nah SMP gue udah mulai ngeband dengan PD-nya. Putus asa tuh maksudnya? Di fase yang kayaknya nggak tembus-tembus nih gue. Kan kalau musisi tuh mimpinya di era dulu ya, mimpinya ujungnya tuh harus punya album. Punya gitu. Album ya, rekaman. Pengen jadi artis gitu, pengen rekaman gitu. Nah itu kayak, aduh susah banget. Dan dulu kan nggak semudah sekarang. Ya, bisa produksi sendiri. Bisa produksi sendiri, bisa rilis sendiri, gitu. Ya dulu kan mesti ada ya label yang ini karena label punya capital untuk ngerilis ini, ngedistribusiin banyak agen-agen yang dia punya gitu dan media dia pegang gitu. Akhirnya sempat putus asa karena perjalanan kan udah panjang nih dan berkali-kali gagal. Tahun 97 gue ngewakilin Indonesia ke Singapura waktu itu, Asia Bagus. Asia Bagus lo ikut juga? Tahun 97. Udah sampai sana,
aturannya kan kalau Asia Bagus tuh harus menang 3 kali berturut-turut, menang mingguan. Jadi minggu ini menang. Gitu. Kalau udah menang 3 kali, nanti lo masuk ke tahap berikutnya adalah Grand Champion. Nah, pemenang Grand Champion itu nanti dapat tiket untuk rekaman. Gitu. Wah, itu kan mimpi kan? Iya. Gue udah menang 2 kali, Om. Iya. Jangan manggil Om dong lo. Tante ya? Iya. Jadi udah 2 kali Tante. Iya. Iya. Terus udah menang 2 kali, Cing. Abis itu gue dicurangin sama Jepang. Sama peserta Maksudnya Jepang. dicuranginnya gimana tuh? Karena ternyata kuota di Grand Champion itu Jepang baru cuma 1 perwakilan. Indonesia udah 4 waktu itu. Jadi kuotanya harus dikasih lagi ke Jepang. Karena kan Jepang tuan rumah di Asia Bagus. Jadi dia pengen ada 2 slot. Jadi gue dikorbanin, harus kalah gue. Walaupun gue udah 2 kali menang. Dan parahnya adalah si penyanyi Jepang ini tuh begitu. Kan gue yang ditantang nih. Gue duduk ditantang. Mau nyanyi dia apa? Mau sampai chorus, ref, diem. Cep. Wah, gue udah seneng kan. Menang nih gue, yes. Kenapa diem nih? Diem akhirnya di-cut sama Najib. Najib Ali dulu. Najib Ali, ya. Dia terus datang tuh si PD-nya mungkin atau apa ya, ngobrol Jepang lah. Nyanyi lagi dia. Diulang. Habis itu dia yang menang. Gagal sekali. Tahun 2000 gue sama band udah sign kontrak sama Universal untuk 1 album. Udah cetak, kalau nggak salah udah cetak cover album ya. Udah cetak semua. Terus gagal rilis karena bangkrut divisi lokal Universal Music. Gagal lagi. Jadi ada fase waktu itu give up nih gue kayaknya gitu. Kayaknya memang bukan rezeki gue nih punya album gitu. Tapi waktu itu gue cuma ya itu balik yang gue bilang tadi, gue laporan lah sama yang punya ini kan dunia ini semuanya. Ya Allah gitu. Kalau memang ini bukan rezeki saya ikhlas ya Allah. Tapi saya pengen hidup di musik. Saya pengen nanti meninggal di nisan saya tuh ada tulisan Sandi Kanester, seniman musik Indonesia. Dan kapan tuh mau? Umur 21. Enggak, mau meninggalnya itu kapan? Umur 21. Gue gak mau jawab. Gue tahu lu mau jebak gue. Enggak, tapi gue udah bilang sama keluarga gue. Kalaupun gue harus diambil minimal udah 10 album gue. Nah, sekarang? 4. Masih lama kan? Nah itu dia dong. Tapi kan nggak. Itu gue lama-lamain aja. Jadi nanti kan nggak nunggu album. Karena dulu album dia baru 4 nih, tunggu 6 ya. Lu habis nanya sih tadi. Tapi gue bilang, gue maksudnya, ya gue harus punya legacy, ya warisan itu minimal 10 album lah. Ya maksudnya buat motivasi kan. Dan karya itu kan bukan karya yang kita rilis gitu, baik dia sebagai seniman musik, sebagai komedian. Sebenarnya kan jejak untuk memberikan inspirasi buat generasi berikutnya menurut gue. Betul. Pasti kan adanya mereka ini kan jadi inspirasi, jadi referensi. Betul. Kalau buat kitanya ya gini-gini aja ya. Tapi setidaknya bermanfaat lah. Bermanfaat. Ya karena kan seutama-utamanya umat adalah umat yang paling banyak manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Amin. Iya. Nah, gagal nih Universal. Itu tahun 2001. Ya. Terus ya udah itu akhirnya gue kalau pas munajat itu umur 21 tuh gue bilang bahwa gue ikhlas ya Allah jadi apa aja, tapi saya pengennya di musik, izinkan saya. Kan gini, profesi seniman itu kan bisa jadi artis, pencipta lagu, produser, apalagi sound engineer, Jadi gue atau musisi kafe. Jadi waktu itu udah random gue. Main juga di kafe lo? Tahun 98 udah pernah di kafe. Main di reguleran gitu? Reguleran. Dulu ada balai air, ingat nggak? Iya. Itu gue main di situ. Dari situ lah gue ketipu sama manajer gue. Jadi dulu kalau habis main kan biasanya kalau ini kan bayar-bayaran kan. Gue nggak mau tuh sama temen gue, sama gitaris sama basis kalau nggak. Udah kita kumpulinnya sebulan biar telak kan. Pas sebulan cuman ngambil dikit nih. Biarin deh bulan depan. Sampai 3 bulan tuh, pas 3 bulan cabut manajer ya. Dipakai sama dia. Dipakai. Bukan guenya ya, duitnya ya. Duitnya yang dipakai. Ya, mesti jelasin nih. Biar gue nggak kejebak kan. Iya. Duitnya dipakai, akhirnya lo nggak bisa make. Pasti. Iya, karena duitnya dipakai. Karena kan ya akhirnya ya udah nggak bisa makan, nggak bisa apa kan. Karena
duitnya udah kepake. Kepake. Ya, sama si manajer. Biar clear ya. Iya. Pak, minum dulu, Pak. Ya, silakan. Gagal akhirnya menjadi gagalnya menjadi penyanyi maksudnya. Ya, bukan Merasa gagal menjadi penyanyi atau putus asa menjadi apa? Gagalnya tuh waktu itu kan karena udah depan mata tiba-tiba nggak rezeki. Iya. Maksudnya banyak gagalnya daripada ininya. Sampai akhirnya kan gini, mungkin guanya yang terlalu maksa. Mungkin bukan ini jalan gue gitu. Mikirnya kan gitu. Sampai akhirnya munajat gitu kan. Dan akhirnya mengikhlaskan bahwa saya cuma pengen minta hidup di musik aja ya Allah gitu. Terserah mau jadi apa, mau jadi kayak Rinto Harahap pencipta lagu. Kalau jadi model kan nggak mungkin ya. Iya. Gitu. Iya. Paham lah ya. Iya bisa sih. Gue keren doang. Tergantung produknya sih. Enggak, kalau gue kan keren jatuh ya. Kalau ganteng nggak kekejar bos. Iya. Keren aja. Keren lah gitu ya. Udah ya kita. Iya. Terus ya akhirnya lebih lega gitu. Lebih lega ngejalaninnya. Terus ikhlas banget gue dengan apa yang Allah kasih gitu. Udah benar-benar la haula wala quwata illa billah gitu. Udah jalan. Tapi gue menganalogikannya gini. Kan gue pengen banget masuk di industri musik gitu kan, sebagai musisi profesional. Jadi mengutip salah satu kata-katanya Paul McCartney, bahwa kalau misalnya musisi, kalian pengen terjun ke industri musik gitu, lo harus tahu industrinya, the whole industry gitu. Nah waktu itu akhirnya dengan, kalau dulu kan cuma gini, bikin lagu setebal-tebal gini buku lagu tuh kan ditulis gitu, terus udah gue singkirin, bahkan ada yang gue buang di studio waktu itu di Buncit, gue tinggal di Buncit kan, dibuang. Berapa hari kemudian gue datang studio lagi, OB-nya gini, Mas ini kayaknya bukunya Mas Hendy deh. Dinyanyiin nama OB-nya? Nggak mungkin, dia nggak tahu, kan cuma lirik sama itu doang. Nadanya yang nggak tahu ya. Ini belok-belok ini lumayan nih. Jadi terus ya akhirnya lebih, kalau dulu kan pengennya bikin lagu, kepalanya pengen punya album aja terus. Akhirnya setelah mengikhlaskan itu semua dan masih tetap nggak tahu kan ujungnya gimana, lebih enteng. Terus akhirnya gue belajar apapun gitu. Gue belajar ngaransemen sendiri. Terus gue dulu tahun 2000 tuh udah mulai jadi vokal director gitu. Kalau zaman kaset itu dulu penata vokal gitu kan. Ya kayak semua gue jalanin, bikin lagu, gue jual untuk orang gitu. Waktu itu proses itulah yang gue jalani dengan happy. Nah tapi di saat gue lagi seneng-senengnya, tiba-tiba apa yang gue mimpikan itu datang sendiri. Jadi tawaran? Iya, bahkan bukan nawar lagi, udah maksa. Oke. Jadi waktu di studio, kan kita ngumpul di studio Palu nih, sama Bang Paidi yang punya studio itu. Terus proses produksi mulai nih gitu, dapat salah satu artis waktu itu, Utopia, proyekan kita, band Bandung kan. Akhirnya gue nge-backingin di situ buat albumnya, terus gue nge-direct vokalnya. Terus habis itu Opik Tombo Ati sebelum punya album Religi, dia ngerok kan. Nah itu gue backingin, gue direct juga. Nah si eksekutif produsernya ini ngelihat, nih orang, si kancing ini siapa sih gitu kan. Ini ada mulu gitu dia. Terus dia nanya kan, Sen, lu ngapain sih? Maksudnya gimana ya Pak? Ngapain, punya band gak Pak? Oh udah gue ceritain kan. Terus Pak juga bilang, oh ini pernah nih cuman gagal nih bandnya, labelnya bangkrut bla bla bla. Terus di band lo siapa yang bikin? Lu bisa bikin lagu nggak? Wah lagunya bagus-bagus nih kata anak gitulah, intinya gitu. Terus ya udah, lu rekaman nih bilang gitu. Nggak usah kasih demo-demo lagi, gue terima langsung. Gue kan maksudnya udah trauma ya, gagal mulu, gagal. Nggak mau. Udah cetak cover juga gagal juga gitu. Iya. Udah ada jadwal syuting video klip lah gitu, udah ada wacana itu. Enggak, males gue lah, gagal lagi. Udah gue udah nyaman kayak gini, udah enak gitu. Kalau ngomongin rezeki ya udah dapat rezekinya dari sini gitu. Sampai ada, dan itu di momen yang bersamaan ada 3 tawaran untuk album. Dan sementara itu udah gue kubur tuh mimpi itu. Nah, ini sih ilusi doang nih kan. Udah 3 hal itu, yang satu gue bantuin proyekan temen gue, konsepnya trio. Awalnya gue bantuin untuk nyanyi. Ternyata sama dia dibawa ke Sony, label. Sony-nya mau. Berarti kan harus gue nyanyi kan? Satu tawaran itu. Kedua tawaran solo tadi. Yang ketiga, ya gue pengen bikin band lagi lah gitu. Bingung tuh akhirnya waktu itu. Dan itu maksa. Sampai yang Pai bilang,
Sen udahlah, ngapain lagi lu, sikat lah yuk. Udah ada banyak nih yang mau kayak gini, lu pakai studio bla bla. Aduh, udahlah bang, males lah gitu kan. Nah, ini momen gue juga akhirnya bercengkrama dengan mesra gitu sama Allah gitu. Gue sholat istikharah. Oke. Di malam ketiga mimpi. Tapi dari 3 itu yang paling gue hindari adalah gue menjadi penyanyi solo gitu. Karena gue ngerasa ganteng kagak, jago enggak. Keren. Iya, keren pasti. Iya, nama tengah gue tuh Om. Sandy Keren Canister. Yes. Sandy Canister. Keren Canister. Oh, Keren Canister. Oke. Gitu. Oke, lanjut 3 itu. Lo mimpi. Tapi dari 3 itu yang paling gue hindari adalah menjadi solois. Karena solois itu kan ya bla 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 ya dengan segala dan sendirian lagi gitu kan. Pas hari pertama gue istiqoroh nggak ada, flat aja. Hari kedua, pas hari ketiga tuh gue mimpi ada di satu ruangan, narasinya cuma gini, oke kamu saya terima ya, di label ini sign kontrak nyanyi solo gitu, nyanyi solo. Kebangun, udah tuh blank. Habis itu nempel terus tuh mimpi itu kan gitu. Terus ya udah akhirnya kayaknya ini deh gitu, kayaknya. Ya udah akhirnya gue coba bikin 3 lagu, gue rekam. Ya, ini lagunya yang baru atau lo bikin baru atau lagu-lagu stok lama? Baru. Yang lama udah dibuang ya di OB ya? Banyak ya. Iya, harusnya lo simpen, lo ambil lagi. Ada, tapi kan memang udah moodnya beda lah. Okay. Nah, pada saat terus akhirnya gue memutuskan untuk menerima tawaran itu menjadi solois, yang lumayan gue pikirin tuh konsepnya gitu. Maksudnya, gue menjadi solois yang seperti apa gitu. Kalau bisa bicaranya genrenya apa. Karena waktu itu udah ada Ari Lasso, udah ada Elfonda Mekel, Once lah ya, sempat solo juga. Terus ada, kalau itu kan yang sisi Ian Protonema dulu, Wangi Bunga Nana itu. Itu yang pop rock. Tapi ada juga yang genre yang pop, misalnya kayak Glenn waktu itu Glenn udah ada, Rio udah, terus Marcel gitu. Dan dua-duanya gue juga bisa nih gitu di ranah itu. Bingung tuh gue jadi apa ya. Terakhir dapat inspirasinya ya udahlah gue main gitar akustik aja kayak Bob Dylan gitu. Tapi genrenya ya ballad, pop ballad lah gitu. Itu yang gue tajemin. Makanya di album pertama konsepnya nuansanya akustik. Nuansanya gitar akustik. Dan waktu itu memang pas gue rilis tuh sepertinya ya solois yang main gitar akustik sambil nyanyi itu cuman gue waktu itu. Karena terakhir kan Andre Hanusa tahun 97 tuh. Nah, habis itu kan kosong tuh. Masuklah si Sandy Keren Canister ini. Gitu. Sabtu Minggu tuh album pertama? Pertama. Sabtu Minggu. Itu jadi single pertama juga? Enggak, single pertamanya Cemburu. Waktu itu kan label gue kan Aquarius dan Forte. Nah, itu dapat kesempatan untuk ngisi soundtrack nih. Film? Dialova. Oke, ya. Nah, lagu Cemburu tuh masuk di dalam salah satu soundtrack film Dialova. Nah, itu yang dirilis duluan buat bridging lah. Biasa kan artis baru kan kasih bridging dulu nih buat mengenalkan. Nah, abis Cemburu, promonya udah habis segala macam, baru single berikutnya Sabtu Minggu. Dan dapatnya di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Banyak tuh job di Sabtu Minggu ya. Senin sampai Jumatnya? Senin sampai Jumatnya giliran aja. Ya, seadil-adilnya gue. Gitu. Bisa aja dah dia. Iya. Nggak, maksud gue pengen tahu lo sampai bisa bersentuhan sama Pai, sama itu tuh awalnya gimana kan lo dari ke Jakarta sama emak. Ya, terus sampai lomba-lomba karaoke segala macam. Lomba nyanyi, jauh dari industri itu kan. Iya. Walaupun dunianya sama musik, tapi sama industri skena itu beda lah. Jadi waktu itu gue ketemunya gimana? Gue ngeband sama teman-teman, dan salah satu teman gue itu juga dia main nongkrong sama Indra Kadarsi. Nah, terus akhirnya gue juga jadi kenal sama Indra, bla bla. Terus pas gue sama band gue mau nge-track, bilangnya dulu kan, mau tracking gitu kan. Dan itu tuh pas 2000 tuh awal-awal masuk digital kan, rekaman digital. Akhirnya Indra bilang gitu, udahlah di Palu aja tempat gue gitu. Pas gue datang ke sono belum jadi studionya. Baru studio dia doang yang jadi. Udah tuh pending lagi. Nah, sampai akhirnya gue rekaman di situ sama band, rekaman di situ. Nah, Pai kan denger nih,
siapa aja nih yang ngetik di sini kan, yang sewa studio gitu. Dan konyolnya waktu itu rekaman udah jadi 3 lagu nih, bikin demo kan, udah master nih 3 lagu. Terus dulu kan harddisknya kan belum harddisk eksternal deh. Ya. Jadi harddisknya masih di dalam. Masih di dalam ya. Jadi begitu penuh kan orang nggak bisa kerja. Nah, si materi gue ini belum di burn ke CD, dihapus bos, ngulang lagi ngetik, tapi gratis, ngulang lagi. Sampai dengar, akhirnya pas kita lagi ngumpul di studio dia masuk tuh, weh, ya ngobrol. Nah, dia menawarkan untuk mau nggak band lu gue produserin gitu. Akhirnya itu yang masuk ke Universal itu. Nah dari situ, Pai, Sen udah nongkrong sini lah, yuk kita bikin apa kayak gitu, komunitas biar naik nih, pokoknya berkarya aja gitu. Ya udah, gue bolak-balik Buncit, Priuk lah waktu itu. Masih di Priuk studio. Nah dari situ proses gue untuk belajar lah gitu. Dan begitu gagal sama band waktu itu dan nggak tembus kan, ya udah gue menikmati proses untuk menjadi seniman yang sesungguhnya sebenarnya kan, tanpa harus terbebani dengan gue harus gini, gue harus ini gitu. Ikhlas aja udah, terserah Allah deh gitu. Yang penting gue tanggung jawab. Jadi justru yang pertama kali karya lo adalah bikinin lagu buat orang. Iya. Masih ingat gak apaan? Buat Mas Katon waktu itu. Katon Bagaskara tuh Bagai Bidadari. Solonya dia? Solonya dia. Tapi nggak jadi jagoan ya. Tapi waktu itu jadi punya kesempatan untuk, karya gue ini nih ada di industri nih. Jadi pencipta lagu. Terus yang tadi jadi backing vokal untuk album plus vokal director. Ya produktifnya di situ di belakang layar. Iya. Sampai akhirnya ya itu tawaran yang tadi gue ceritain. Tapi begitu lo udah jadi penampil di depan gitu. Jadi artis lah bahasanya. Jadi artis gitu. Lo masih tetap melakukan apa tuh? Susah waktu itu karena ya jadwalnya kan lumayan parah kan. Dan bersyukurnya waktu itu albumnya meledak kan. Iya. Dan itu tahun berapa sih? 2000 rilis 2005 akhir. 2005 akhir. Nah, udah mulai dari akhir tahun 2005 sampai 2007 awal tuh nggak berhenti. Nggak, pokoknya udah ujung ke ujung lah manggung dari Aceh sampai Papua lah. Dan yang menariknya adalah semua mimpi-mimpi yang pernah gue list itu checklist. Iya. Checklist. Ini nggak sempet ini nggak gagap nggak mendapatkan ketenaran, uang? Ya, jadi kan waktu itu fasenya kan gue lagi menikmati gue sebagai orang yang ada di belakang layar. Iya. Sampai kayak, alah artis apaan sih? Udah lalu, mimpi lo Sen gitu. Begitu dapat, bahkan mau rilis aja itu gue masih dejavu gitu, takut kayak kejadian, ntar juga gagal lagi nih. Padahal udah mau rilis. Kan kita nggak tahu ya, something happen gitu dengan si ini. Sampai akhir rilis, dan terus materinya diterima, lagunya diterima, terus manggung. Nah disitulah baru gue, berarti nggak mimpi nih gue gitu. Nah kan lagi seneng kan, karena mulai SMP tuh pertama kali pas kelas 2 SMP gue bikin band tuh, gue juga udah langsung bikin lagu pas band masih SMP. Jadi memang bangga gitu pada saat kita, euforianya ke situ gitu, bangga kalau kita bawain karya kita sendiri. Dan alhamdulillahnya semua penonton tuh singelong gitu. Euforia di situ. Dan nggak gagap gue sama hal itu, nggak yang jadi sindrom gitu. Justru akhirnya malah ternyata nggak enaknya jadi artis waktu itu. Karena beberapa hidup gue hilang. Hilang ya. Pasti semua orang ada di fase itu. Gitu. Iya. Dan nggak menikmati gue. Kayak contoh gini, teman-teman kampus gue yang tadinya kita biasa rutin sebulan sekali lah minimal jalan ke Bandung rame-rame atau camping gitu, tiba-tiba jalan sendiri. Pas gue telepon gitu, SMS lah gitu kan. Kemarin gue habis jalan nih mana anak gitu. Gue nggak diajak loh. Ya Sen lo kan artis sekarang. Udah gitu-gitu kan. Ya kok gila nih gue bilang gitu. Gue nggak ini gitu. Nah sama yang nggak paling nyaman waktu itu adalah pada saat kita menjadi center of something gitu. Semua orang yes sama kita. Racun itu ya. Racun nah gue kok hidup gue gini sih, semua orang ya sih, ketemu orang gila Sen, album lo keren banget malah. Dan yang sampai ke titik gini, waktu zaman di kampus lah ada satu cewek yang gue suka gitu. Gue dari jauh aja gue bisa
udah seneng ngeliat mukanya, boro-boro kenalan gitu, saking famousnya dia gitu lah, gitu, saking begitu album gue meledak, dia yang message gue gitu, masih ingat aku nggak, gitu, aku ini gitu, sampai siapa kamu langsung gitu? Enggak dong, kan gue nggak gagap gitu kan. Cuman yang gue mikir, gila, racunnya gawat nih. Ya. Dan itu gue nggak nyaman, dan akhirnya ternyata nggak enak jadi artis nih. Nah di situ fase gue menjadi manusia nggak bersyukur waktu itu akhirnya. Gue balik lagi ke belakang layar, menghilang lah. Karena banyak pressure dan lain sebagainya. Bukan gue nggak siap, tapi salahnya waktu itu adalah gue nggak bikin mimpi baru, nggak bikin list mimpi target lagi. Karena lagi. mimpinya udah kayak gini. Gue pengen banget, gue tulis tuh di mimpi gue. Gue pengen banget ngelihat muka gue di rak tempat penjualan CD. Ya. Checklist. Gue pengen banget ke toko CD yang gue nggak harus ngirit duit. Aduh, gue pengen beli 10 CD, kaset, tapi duit cuman 20.000. Yeah. Gue pengen ambil sepuasnya, dan itu checklist. Gue suka traveling, semuanya checklist tempat-tempat yang gue pengen. Gue pengen tidur di hotel tanpa harus bayar, checklist. Ya, apapun lah itu checklist. Nah, salahnya gue nggak bikin mimpi baru, tapi gue malah akhirnya nggak sadar kalau gue nggak mensyukuri apa yang Allah kasih. Walaupun waktu itu ngerasa kayak anti klimaks kan. Gue udah ngubur mimpi, pas gue udah ikhlas, malah gue ngejar cewek, udah sampai udahlah gue lupain lah, mau move on. Tiba-tiba begitu lagi PDKT dengan cewek lain, datang. Iya. Akhirnya gue belakang layar lagi. Itu mulai produktif untuk bikin lagu lagi. Akhirnya bikin lagu Aku Mau buat Once. Bareng sama Pai, sama Dewi waktu itu. Terus Lirih, Ari Lasso, Cinta Putihnya Chris Patti. Ya, itu kan 2005-an juga tuh. Enggak. Si Chris Patti 2005-an sih. Chris Patti 2007. Oh, 2007. 2006. 2006. Tapi lagu yang Chris Patti itu memang lagu lama. Oh. Jadi ada stok lah kita. Cinta Putih itu apa artinya hati? Hianati sebisa. Gue nggak perlu nyanyi. Nggak apa-apa nyanyi. Gue sering pelesetnya juga. Nur Hayati. Iya sering. Chris Dayanti ada gitu. Bisa. Iya. Sama yang Aku Mau kan yang itu, yang versi Sunda ada. Yang gimana? Kau boleh acukan diriku Cece. Pakai Cece. Itu akhirnya terus bikin kasihkan tuh di belakang layar. Ya tapi terus dipanggil lagi ke sama label kan. Album 2 nih kelamaan gitu kan. Kalau dulu kan kontrak berapa? Per 3 album per satu? Gue waktu sama Aquarius tuh 1 album per 1 opsi. Sementara di beberapa label lainnya tuh udah ada yang 5 album, ada yang langsung 8 album, 3 sampai 5, 8 lah biasanya. Iya. Lalu 1 album? Gue 1 album plus 1 opsi. Opsi itu maksudnya? Optional. Jadi begitu album pertama selesai, nanti secara otomatis kalau misalnya pihak label ingin terusin gue tetap sign di situ, ya nggak usah bikin kontrak lagi. Oh, oke. Ya. Terus lo akhirnya? Lanjut terus di Aquarius. Album kedua gue, salah satu lagunya Telepon Aku. Naik lagi. Ya udah mulai gitu lagi. Nih pasti yes lagi nih, benar. Gitu. Jadi akhirnya gini, 2000 berapa tuh? Gue dapat momen kayak kejedot lah gitu. Maksudnya simple sebenarnya, si fans ini ngechat lah gitu di Friendster. Iya. Banyak tuh yang, Kak, kapan albumnya keluar lagi? Album kakak itu yang menemani skripsi aku loh. Kak, kapan rilis lagi? Udah lama loh, dia bilang gitu. Waktu ibuku koma, album kakak yang bikin aku semangat. Iya. Dan itu gue kayak ketampar dan kayak, wah gila ya, segini impactnya gitu, sebuah karya buat hidup orang lain gitu, yang gue nggak sadari gitu. Sementara gue selfish, mikirin, gue nggak nyaman di dunia ini, gue bisa ada di belakang layar, kalau bicara duit sama aja, tapi gue lebih bebas, gue jadi diri gue sendiri gitu. Tapi gue lupa satu hal bahwa, ini kan mimpi yang lu pengen gitu. Jadi gue kayak bener-bener ditampar, kayak dimasukin air, bam gitu, wah. Istighfar lah gue, ya Allah maaf ya ampun. Terus akhirnya gue memutuskan untuk sampai saat ini memutuskan untuk tetap ada di depan layar dan di belakang layar. Jadi gue lakukan keduanya. Ternyata bisa. Bisa banget, tapi repot banget. Energinya. Jadi harus punya kotak sebagai produser, kotak sebagai
Penampil. sebagai model, ya kan? Yang keren. Yang keren itu. Nggak ganteng. Nggak ganteng. Iya. Kalau ganteng Afgan soalnya. Betul. Iya. Iya, Afgan ganteng. Afgan ganteng. Iya. Kalau gue keren aja. Iya. Afgan ganteng dan keren. Enggak sih. Masih lo lah ya kalau keren lah. Wih. Jangan muntah ya. Iya. Gitu sih. Jadi kalau manggung lo sekarang ngajak gitaran aja? Terus memang dari awal Konsepnya konsisten, ya. Iya. Konsisten dengan gitar akustik dan elektrik juga beberapa lagu ada main. Nggak ada full band segala Oh, macam? pakai band, ada additional player. Oh, nggak maksud, ya memang ada bandnya gitu kan? Ada, karena kan konsep di album gue juga full instrumen kan. Iya. Ada drum, gitar gitu. Iya. Lihat Instagram dong, Instagram saya. Iya. Perlu saya tunjukin? Ya. Nggak saya? Nggak kan gue udah blok lo, Instagram lo. Oh ini, gue dapat report waktu itu ya. Kurang ajar. Iya. Kalau sekarang nih yang paling mutakhir apa yang lagi dikerjain Sen? Paling akhir. Kalau mutakhir mungkin gue lebih ke teknologi ya. Iya. Paling terkini. Terkini. Ya. Kemarin baru beberapa proyekan gue baru rilis. Oke. Ada soloist, ada yang konsepnya elektronik gitu, udah gue produserin, udah rilis. Lucky Adnan, terus ada Matteo itu konsepnya rock. Terus kebetulan gue juga punya record label, gue bikin label. Terus ada artis yang kita rilis, namanya Regar. Regar dari Siregar. Oke. Nah terus gue pikirin konsepnya dari awal sampai akhirnya konsepnya si Regar ini urban Melayu. Anjay, urban Melayu. Ya. Bedanya sama Melayu apa? Melayu di sini Melayunya tuh Melayu Delhi ya. Oh, bukan Melayu Malaysia. Kalau itu gue bilangnya band Malaysia. Band Malaysia. Ya. Oke, ini Melayu. The real Melayu ya gitu Oke, yang ya. kayak Piramli, Iya. terus Nurlelanya almarhum Bing Slamet Iya. kayak gitu. Nada sama liriknya itu cengkoknya Melayu. Melayu ya. Tapi bungkusan musiknya modern. Modern. Oke. Itu lagi rilis semalam banget, makanya gue bilang tidur pagi. Lagi mau nge-produce satu single Untuk soloist. Untuk soloist. Ya. Soloist baru atau soloist? Soloist baru dan luar biasa sih ini kalau rilis nih gitu. Si artis ini, si calon penyanyi ini gitu. Kenapa dia luar biasa? Karena dia sekretaris pribadinya Bapak Prabowo. Sekretaris pribadi Bapak Prabowo. Lu bukannya Ganjar? Kenapa jadi bikinin lagu buat sekretaris saya Prabowo? Kan dudukan sebagai musisi kan di mana aja. Bener dong? Benar. Iya. Bener nggak? Bener. Iya. Kalau Kan kita ketemu di kita ketemu di mana sih? Pas lagi apa sih, San? waktu itu pas gue lagi nyayur Bukan di warteg mana gitu kan. Ya acara apa sih, San? Waktu itu San lu Ayo, nyanyi. acara apa yo? Dua ngapain? Memang kalau usia gini ya Om ya, ya gampang lupa ya Om ya. San, yang gimana sih, San? Ah udahlah nggak usah latih, over aja ntar. Iya. Sekretaris pribadi. Iya. Cewek cowok nih? Cowok dong. Oh, ya kok cowok dong, kan bisa cewek. Sekretaris para ya mau sekretaris kayak atau aspri kayak Iya, gitu. iya, Maksudnya kan pasti cowok lah. Karena kan kalau ada Harus huru-hara, kemana-mana ya. Oh, dia nyanyi. nyanyi. Rencana lagi bikin, lagi berproses kan. Kalau lo sebagai penampil, apa ini, Oke, harus tahun ini karena udah nggak bisa mundur lagi mau rilis. Jadi lagu-lagu yang pernah gue buat untuk Once, untuk orang lain lah, untuk itu akan gue bawain sendiri dengan versi gue. Aku Mau, Lirih, Cinta Putih. Berlebihan, 'Cause I Love You-nya Agnes. Terus ada yang buat BCL. Terus siapa lagi ya? Lagu yang waktu itu gue bikin untuk Baim. Terus untuk Delon, Mick Jagger, Paul McCartney. Gue lupa. Pokoknya itulah, udah gue list lah. Ada berapa? Pengennya sih 10. 10. Tapi Berarti kalau- belum sama sekali belum diproduksi nih? On progress. Oh, on progress. Ya pokoknya pengennya 10. Cuman kalau 10 nggak bisa, 20 lah gue.
Ya, itu. Kembali. Emang harus ke atas lah. Lo harus punya mimpi lagi. Nanti lo stuck kayak tahun 2007 lagi. Iya. Pakai label nggak kalau sekarang? Kalau sekarang industri musik Gue gimana label sih? sendiri. Iya, maksud gue Bisa. industri musik tuh sekarang kayak gimana sih? Kayak yang gede-gede nih kayak musik. Industri musik sekarang tuh lebih bebas. Iya. Oke, nasib yang apa ya? Ya kita disebutnya major label lah dulu. Ya. Itu kayak gimana sih posisinya sama? Tetap masih eksis, tetap masih maksudnya nggak seperti yang orang-orang bayangkan gitu. Misalnya orang sekarang bisa bikin sendiri, mereka terus akhirnya enggak. Karena kan mereka makan asam, garam, kunyit, laos, ketumbar, bla bla dengan industri ini. Mereka udah tahu lah gitu. Jadi mereka tetap produksi artis baru, ngerilis artis baru, plus mereka juga punya katalog artis yang memang udah established kan, udah terkenal gitu. Jadi itu yang mereka jalanin terus, dan di industri apapun kan kita mesti adaptif kan. Adaptif gitu. ya. Mesti lentur, mesti jadi kayak bunglon gitu. Jadi pada saat misalnya era digital ya, major label atau mainstream ini ya tetap harus beradaptasi. Jadi fine-fine aja semuanya gitu. Tapi memang digital ini kan sangat apa ya, nggak bisa ketebak kan, kayak regulasinya berubah-ubah karena banyak pelanggaran digital bla bla segala macam. Jadi memang harus ngulik terus PR-nya dan harus lebih kreatif. Harus lebih kreatif. Maksudnya sekarang kan ada yang bilang sekarang mah jadi punya single yang rilis itu bisa dibikin di kamar doang. Benar. Kalau bicara proses produksinya. Oh, kalau produksinya memang jauh lebih mudah, sederhana ya. Lebih mudah, jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah. Tapi untuk kayak misalnya kayak untuk begitu dipromosiinnya, kan kalau begitu mereka mempromosikan itu banyak tools ya, maksudnya banyak bisa ngulik di YouTube, how to-nya tuh diberikan informasinya. Terus yang kedua bikin small team, terus akhirnya harus kemana-kemana tuh informasi udah lebih gampang. Tinggal seberapa keren idenya, seberapa solid timnya, dan yang pasti waktunya juga mesti pas. Karena kan itu butuh waktu yang cukup ya untuk mengeksekusi. Jadi, tapi dengan mudahnya orang bermain di area itu, gitu, maka akhirnya semakin banyak kan, semakin sedikit kuenya. Semakin sedikit kuenya, semakin banyak. Opportunity-nya semakin kecil kan. Gitu. Iya. Nah, akhirnya kenapa orang pengen, gue sih bahasanya kalau sekarang tuh eranya tuh generasinya tuh generasi instan. Karena saking penuhnya kan dia butuh cepat, makanya kata viral itu menjadi dewanya tuh. Iya. Di semua lini loh, di perkontenan kayak di apapun gitu. Nah, cuma untuk orang-orang yang udah jam makan asam garam, kunyit laos, ketumbar dan kos kaki gitu. Bau kan, banget itu ya. makanya udah nggak mau masuk lagi deh. Untuk orang-orang itu kan mereka lebih wise kan, lebih dewasa lah menyikapinya. Jadi, nah cuman bahayanya kan kalau mindsetnya viral, nah dia lupa tuh sama yang namanya proses. Dia lupa tuh yang sama bahwa buah itu untuk enak dinikmati harus melalui proses-proses ini sehingga dia matang. Atau mungkin kalau orang mungkin ya, kalau gue ada di posisi anak-anak yang sekarang ya, iya kita bisa ngomong gitu karena zaman lo memang butuh proses. Kalau zaman gue mah sekarang cepet-cepet aja juga aman-aman aja gitu nggak sih? Maksudnya? Iya, nggak masalah. Gini, nggak masalah dengan cepat atau tidaknya. Tapi how to untuk nyampe ke situnya kan lo tetap harus menghargai prosesnya. Lo harus lewat gini. Karena mudahnya sesuatu, jadi dia nggak mau ribet gitu. Gue ambil yang simple aja. Itu yang bahaya. Contoh, kalau dulu orang tua effort banget untuk gimana anaknya supaya mau makan, nggak nangis. Sekarang orang tua rata-rata kasih handphone. Ya. Untuk saat itu benar, tapi itu jadi nggak benar untuk jangka panjang. Ini termasuk di musik juga kayak begitu, ada hal-hal yang analoginya seperti itu. Iya, karena yang bahaya kan gini, maksudnya di dimensinya dia udah ngerasa bahwa gue bisa main musik tanpa ada kurasi ya, gitu, baik dari temen atau siapa gitu. Terus fasilitas mudah.
Dia bikin, dia tahu outputnya. Gue pengen punya album, nggak salah itunya. Tapi akhirnya kan dengan proses yang harusnya belum lo sampai sini, tapi karena tidak ada apa step-stepnya atau orang yang ini, akhirnya kan jadi. Beruntungnya lagi terus viral lagi kan. Iya. Bahayanya kan mentalnya. Satu. Yang kedua, kan nggak cukup lu viral doang. Tanggung jawab lu di musik sama terus akhirnya di era sekarang orang bisa show off dengan 60 detik gitu. Ya. Habis itu ketanam kan. Nah emang main musik cuma 60 detik. Kalau kita nonton konser tuh banyak variabelnya. Iya. Baik dari tim produksinya, terus bagaimana si artis memilih repertoire lagunya. Ya. Terus bagaimana dia berkomunikasi. Nah, kalau yang tiba-tiba nggak lewat proses dia, itu kan Iya. akhirnya kan lempar jumroh dong. Iya. Ditimpukin. Ya. Iya. Tapi memang kita tidak bisa menghalangi perubahan-perubahan yang ada. Betul. Cuma kan kekhawatiran itu terjadi gitu di banyak lini kan. Baik misalnya let's say komedian. Banyak yang komedian sekarang yang menurut gue ini belum nih gitu. Kalau ngomongin lucu mungkin lucu gitu. Tapi enggak gini ngedeliver lawakannya gitu. Iya. Itu semua terjadi gitu. Nah, yang buruknya kan goals-nya adalah bukan lu pengen punya karya yang sustain. Tapi lu pengen ngejar viral, Bos. Iya. Sama ini tuh kan bahaya gitu kalau mindset-nya Uang. Iya. Bukan dedicated ya. Iya. Nah, ini memang gue ya aja yang menerima informasinya terbatas atau memang band-band yang dulu established bagus terus kalau ngeluarin sesuatu yang jarang banget ada band kayak Ungu dia bikin yang baru terus The Massive juga gue tahu dia bikin materi baru. Yang lain kayaknya nggak kedengeran deh Sen. Apa gue yang tidak dengar atau memang kalah sama yang baru-baru gitu? Ya banyak faktor sih sebenarnya. Yang pertama mungkin bisa jadi Cing Abdel nggak dengar. Yeah. Itu satu. Atau kemungkinan lain bahwa memang energinya si band-band yang mungkin nggak ngerilis ini karena memang udah habis. Okay. Faktornya banyak lah. Yeah. Dan yang ketiga mungkin balik ke pada saat ya orang nerimanya ya. Kalau misalnya dia punya karya bagus terus dia bisa maintain itu dengan baik, dia bisa eksis, setidaknya pasarnya nggak hilang. Oke. Pasar yang udah ada ya? Iya, pasar yang udah dan berregenerasi gitu. PR-nya kan sebenarnya sekarang termasuk di gua kan PR-nya bagaimana karya gue ini tetap orang bisa nikmatin sampai makanya gue seneng gitu kayak beberapa hari lalu gue perform di Sweet 17 gitu kan. Walaupun gue bridgingin dulu gitu. Kalian mungkin nggak tahu mungkin beberapa kalian nggak tahu lagu gue dan mungkin nggak tahu gue gitu. Yeah. Tapi yang pasti orang tua kalian. Yeah. Adanya kalian karena lagu gue. Iya. gitu ya. Karena jadi faktornya itu, ya. Iya. Karena Senin sama itu kan harus adil kan. Iya, Sabtu Minggunya libur ya. Jadi memang faktornya banyak sih, dan tidak sesimpel itu kan memanage sebuah band dengan banyak kepala. Kalau bicara band ya. Iya. Terus kalau soloist juga musuhnya adalah dirinya sendiri, termasuk gue nih kan. Jadi Sen lu lama banget cari rilis, iya nih bacaan gue banyak nih gitu kan. Jadi pada saat gue sebagai produser gitu, kadang itu menghambat juga sebenarnya untuk karir gue sebagai soloist. Jadi memang repotnya di situ sih, bagaimana memilah-milah, bagaimana mengatur timelinenya. Iya. Tapi lo sebagai yang pengen ngumpulin lagi lagu-lagu yang pernah lo ciptakan dan lo bawain sekarang, itu targetnya memanjakan penggemar lo yang dari tahun 2000-an atau nge-grab ini baru? Dua-duanya. Tapi itu kan ngomongin output ya. Iya. Tapi kalau bicara gue sebagai seniman, kan ini kan part of legacy gue. Yeah. Legacy gue, makanya judulnya udah gue kasih legacy. Legacy, oke. Okay. Legacy gue gitu sebagai soloist, gue bukan hanya soloist yang menyanyikan lagu gue sendiri atau lagu orang lain, tapi gue seniman yang juga punya kontribusi, salah satunya yang punya kontribusi terhadap
musisi-musisi lain dengan lagu gue yang dibawakan sama mereka. Iya. Nah itu lagu-lagu itu pada saat lo ciptakan memang khusus untuk orang itu. Ada yang gitu by request dari label gitu. Ada yang pas stok. Ada yang misalnya A&R label gitu minta lagu buat siapa? Gue bilang buat si A. Ini kayaknya cocok nih, gue punya stok. Oke. Ada yang tadi yang customize gitu. Memang gue bidik gitu. Ada lagi yang emang bener-bener lagu gue stok lagu gue yang nggak masuk di album, akhirnya sama Aquarius waktu itu kan, ini buat ini ya gitu, cocok nih buat dia gitu, karena nggak masuk di album gue gitu. Atau nggak cocok di album gue. Ada juga yang memang, Pak nih gue ada lagu, ini nggak cocok nih buat gue, tapi ini lagu enak Pak, terserah buat siapa, dan gitu. Kalau yang Cinta Putih lo bikin memang buat Krispati? Enggak. Buat lo? Enggak. Buat? Aryo Wahab awalnya. Tahun 2003. Dia belum solo dance company, belum dance company. Belum, jauh. Dia waktu itu project solo. Iya. Dan nah, menariknya adalah lagu itu ada rezeki, ada jodoh dan rezekinya. Oke. Yang gue percaya ya. Jadi mau lu paksain gimana pun kalau itu, karena prosesnya waktu itu Aryo itu udah sampai 2 kali. Pertama dia minta dikasih lagunya, dia suka, akhirnya gagal gitu. Waktu itu gagal, nggak jadi nih gitu. Ada trouble lah gitu di internnya mungkin kalau nggak salah gitulah. Habis itu udah berapa bulan kemudian, berapa bulan kemudian ngoling lagi waktu itu ke Pai kan. Itu lagu kan gue sama Pai juga. Ngoling lagi. Gua jadi ambil lagu itu. Ya udah sip nih, oke nih, udah kita energi udah oke nih gitu. Gagal lagi. Akhirnya lagu itu nganggur. 2006 tuh Pak Rahayu tuh labelnya Naga Suara ke studio minta lagu untuk yang cocok nih, saya punya artis baru namanya Krispati gitu. Saya mau ketemu Sandy gitu juga salah satunya. Habis itu ya udah ngobrol sama Bang Pai sama itu, ada lagu nggak? Yang mana lagunya kata Pai? Yang itu aja gue lagi gitu, yang kita bikin waktu itu ya. Oh iya tuh gitu. Akhirnya dikasih cocok buat Krispati, dan ya itu jodohnya buat Krispati, dan rezekinya juga include di dalamnya. Iya. Jadi lagu itu ada jodoh dan rezekinya. Ya. Dan ukurannya pun masing-masing ya. Bener. Dan gue nggak pernah menyesal. Jadi kan banyak yang sen lu lagu bagus misalnya gitu. Atau media yang nanya, kenapa nggak dinyanyiin sendiri? Ya karena memang itu. Tapi toh juga sekarang gue bisa nyanyiin kan gitu. Iya. Kalau itu lo jadikan lagu solo belum tentu sedahsyat ini sih Cinta Putihnya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi lebih malah. Iya, bisa jadi lebih. Tapi setidaknya gini, bahwa si lagu ini, si baju ini emang untuk si A. Si A ya. Dan beserta rezeki-rezekinya. Rezekinya at least misalnya pujian, keren lo pakai baju ini ya gitu. Iya. San, sebagai pencipta lagu, lo bermasalah nggak sih sama orang yang cover-cover? Sangat tidak dong. Enggak. Lo sangat tidak? Dia bikin, dia upload di YouTube, ya dengan... Iya, bahkan kalau misalnya pendapatan dia lebih gede dari gue pun, gue dengan senang hati. Apa alasannya tuh, San? Alasannya, esensi banget. Rezeki ya. Rezeki kan memang. Itu yang kedua, berarti kan sebenarnya gue berhasil membuat orang happy, membuat orang jadi sugih gitu kayak misalnya. Yang ketiga, ya memang konsekuensi sebuah karya yang dirilis itu akan diapresiasi sama orang. Gitu. Jadi keberhasilannya kan bukan semata-mata duit, uang, bla bla, enggak, tapi pada saat karya itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke. Bahkan kalau bercandanya gue gini, John Lennon, Jimi Hendrix bisa jadi dia masuk surga tuh. Dengan manfaat dari lagu-lagunya itu. Bisa jadi ya. Kalau ngomongin goblok-goblokannya gitu. Karena gue dengerin Sepultura lah waktu itu. Atau dengerin Metallica gitu. Gue jadi inget sholat. Padahal nggak nyambung tuh lagunya sama itunya. Iya. Gue jadi tiba-tiba melayang-layang lagi dengerin, kan keren banget nih gitar ini. Kok dia bisa nyanyi gini ya gitu. Tiba-tiba ngeliat, ya Allah hebat. Emang Allah hebat ya nyiptain suara. Jadi gitu. Keren ya. Kok bisa gini suara orang ya. Allah nyiptain. Loh, itu gara-gara denger Metallica loh asbabnya. Jadi itu kan sebenarnya yang kita kejar. Jadi gue sampai saat ini
dengan kejadian apapun ya di industri musik ya, dengan kekeosan itu gitu. Yang menurut gue tidak boleh, harus ditakar sebenarnya informasinya, karena masyarakat pada umumnya atau bahkan seniman-seniman yang tidak di industri, misalnya kayak musisi kafe, musisi wedding dan lain sebagainya, itu kan mereka kan kita berbeda industrinya kan, dan misinformasi akhirnya gitu. Kayak case waktu masalah larang-melarang mengcover ya. Iya. Itu kan pas pandemi itu PPh 56 waktu itu undang-undangnya. Itu kan jadi informasinya yang nyampe ke masyarakat, oh berarti sekarang nggak boleh ya bawain lagu orang. Berarti sekarang harus izin ya, berarti harus tiap hari gue DM orang, Kak, izin ya pakai lagunya Mas, Om, Bang, A, Kang. Gue bilang terserah lo, pakai aja, lo nikmatin, lo ini gitu. Karena memang sudah ada aturannya. Lo taruh di YouTube, lo sebagai pengcover, gue dapet, walaupun nggak gede. Iya. Yang copyright itu ya? Iya, dan itu udah by system. Iya. Nah, terus masa gue mesti marah sama ini? Kalau gue jealous, gue marah, ya gue jadi YouTuber aja lah. Gue cover aja lah. Iya. Kan sesimpel itu kan? Iya. Ya cuman ya tiap orang kan kepalanya beda-beda. Dan mungkin ya kalau bicara undang-undang kan gini, undang-undang hak cipta ya gitu, bahwa pencipta lagu itu berhak mendapatkan dua hal. Yang pertama hak komersial, hak moral. Yang kedua hak komersial. Ya. Ya udah, kalau misalnya terus tiba-tiba si pengcover ini lupa mention namanya, tapi setidaknya hak komersial lo dapat kan. Terus apalagi dengan pengamen, gimana lo coba dengan pengamen? Hak moral lo nggak dapat si pencipta lagu, hak komersial juga nggak dapat orang yang dapat pengamen. Tapi berarti kan bukan itunya. Iya. Berarti kan lu sukses sebagai seniman, lu karya lu tuh bisa bikin orang happy, hidup layak dan lain sebagainya. Iya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih ya, tapi namanya orang pendapat beda-beda. Ya fungsinya kita, ya termasuk gue pribadi gitu ya, harus bisa sabar-sabar, terus harus bisa semakin banyak ngerangkul temen-temen gitu. Yang repot kan kalau misal yang bermasalah yang di atas nih, abang-abangan gue nih. Itu susah kan? Iya. Sebenarnya mau tegur gak enak abangan gue kan? Iya. Ya iya aja dah gitu ya. Iya. Cuman ya gue paling ngamanin di circle gue gitu, di wilayah yang memang gue mampu untuk meredam itu gitu, dengan cara kita gitu, bahwa udahlah duit segitu doang lah. Ya semua juga butuh duit, cuman caranya aja. Seniman itu apapun, menurut gue seniman itu, gue sering bilang namanya, bersyukurlah kalian menjadi seniman, karena pada saat kalian diciptakan sama Allah gitu, di Lauhul Mahfud gitu, pas mau dicetak itu, kita tuh dikasih kelebihan sama Allah, plus duluan dikasih bakat. Berarti kan harus ada manfaatnya dari bakat yang dikasih dibandingkan orang lain loh. Di waktu yang sama, di detik yang sama, di hari yang sama, bla bla bla. Itu cuman Abdel yang dikasih bakat. Ganteng. Bisa. Bukan. Gua agak kurang enggak, ya? Bukan, gua agak bingung gua menyikapinya. Ya. Kaget aja, shock gua kan gitu. Tapi kalau nyokap pasti iya dong. Nyokap bilang pasti kan enggak ada duanya. Enggak ada duanya, benar. Nah, itu yang bikin gua merasa bahwa seorang seniman itu nggak pantas atau nggak elok ya kalau misalnya lu dengan cara lu. Seniman itu kan misalnya, seniman itu sangat tulus, seniman itu perasa. Masa lu menyampaikan sesuatu yang mungkin lu nggak suka dengan cara yang di luar dari karakter lu? Iya. Berarti jangan-jangan lu bukan seniman, tapi profesinya sebagai penyanyi atau musisi. Atau kalau misalnya seniman itu adalah jujur, ya kejujuran itu yang keluarnya belak-belakan gimana? Gua kan nggak bicara yang bermasalah ya mungkin, atau yang nggak elok tadi kan bagaimana dia menyampaikan. Bukan kejujurannya ya. Bukan kejujurannya mah pasti iya, tapi kan kalau cara nyampein yang nggak asik gitu. Iya. Kurang nyeni gitu maksudnya ya. Iya, dan marwahnya tuh harus ditaruh. Seniman tuh bahkan di era-era klasik, di era para raja dulu, itu seniman punya tempat tersendiri loh, ya, untuk menghibur semua gitu. Bahkan sampai kenapa ada penyanyi klasik yang seriosa gitu? Karena di zaman kerajaan itu kan
si penyanyi yang punya bakat ini dituntut untuk bisa nyanyi dengan jarak yang jauh, bisa kedengeran. Makanya ngulik lah nih para pakar-pakar, anggaplah gitu kan. Ya, tekniknya pakai perut aja nih, lu supaya nyampe powernya. Akhirnya seiring waktu berjalan baru ada mic, mikrofon gitu. Jadi menurut gue nggak menyampaikan pendapat dengan jujur itu wajib. Tapi kan caranya harus dengan seni dong. Dan yang lebih, menurut gue yang lebih mirisnya adalah apapun itu, kita ini kan temen, bos. Kita ini kan seprofesi. Harusnya lebih santai. Bahkan kalau yang itu urusannya personal, ya kita selesaikan dengan personal gitu, bukan dengan memanfaatkan media. Terus apa ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya bengok-bengok gitu. Apa caranya? Ya teriak-teriak, ngomong-ngomong, gitu-gitu, bengok-bengok, marah-marah gitu, atau kurang cihuy aja gitu. Oke lah, Sandy. Eko lah. Canister, Eko, oke. Ya kan, Eko. Iya. Berkah terus. Mudah-mudahan ada gue kalau gitu sehat terus, bahagia terus. Iya, manfaatnya tambah banyak. Amin ya Allah. Kita cepet main pingpong dan menang, gue segera diberkatkan umroh. Amin. 4 orang. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Mantap.